Shalom saudara-saudara, selamat berjumpa kembali dan semoga saudara semuanya dalam keadaan baik dan siap untuk merenungkan firman Tuhan. Bagaimana anak-anak, bapak, ibu, opa, oma semuanya sudah siap? Mari kita melihat tentang kehidupan Daud. Nah, Daud itu kan kita sudah membahas beberapa kali bahwa dia itu orang yang sangat mengerti hati Tuhan. Banyak hal yang dia sampaikan tentang Tuhan. Namun, pernah dia berbuat dosa. Ya, karena dia nganggur, orang lain pergi berperang, dia di istana sendiri, dia lihat istri orang dan dia suka sama istri orang ya. Lalu setelah peristiwa itu datanglah Nabi Nathan disuruh Tuhan menegur Daud. Nah, pada waktu Nabi Nathan datang menegur dia, Nabi pun dia harus hati-hati cara menegurnya. Karena kalau raja tidak mau mendengarkan, nanti nggak jadi ya. Kalau dia salah mengatakan. Jadi Nabi Nathan itu menggunakan cara bercerita. Lalu dia bercerita ya. Oh raja, pernah ada di daerah sini seorang yang kaya, banyak dombanya, kambingnya, sapinya. Tapi pada suatu kali waktu ada tamu datang, waktu dia mau menjamu, dia tidak mau menggunakan motong kambing dombanya sendiri. Tetapi dia ambil dombanya seorang yang miskin. Dia cuma punya domba satu-satunya yang disayang, yang setiap hari hidup dengan mereka. Dan domba itu suruh dipotong untuk menjamu tamunya. Nah, jadi bagaimana nih orang ini ya? Lalu pada waktu Daud mendengar, dia marah. Wah, itu orang tidak punya belas kasihan. Itu orang harus dihukum. Itu orang harus mati. Pada waktu Daud mengatakan demikian, lalu Nabi Nathan memberitahu, tahu nggak siapa orangnya? Yaitu kamu. Hah? Saya? Iya. Kamu coba kurang apa? Tuhan memberitahu bahwa kamu sudah diberi apa saja yang kamu inginkan sudah diberikan. Kamu sudah ada banyak istrinya, sudah ada pemerintahan negeri ini. Kamu masih kepingin apapun, Tuhan akan berikan kepada kamu. Tetapi kamu kenapa kok malah mengambil istri seorang yang sedang menjalankan tugasnya? Nah, dia ditegur, nah, lalu dia sadar. Dan itu sebabnya dia bertobat. Dia menangis, dia sedih ya. Nah saudara-saudara, apa yang akan kita renungkan pada malam hari ini? Memang kalau orang berdosa ya ditegur ya, Tuhan tidak senang. Segala sesuatu sudah diberikan, dia masih serakah, masih menginginkan ini istri orang lain. Nah, namun yang kita renungkan di sini peran nabi ini ya. Dia tidak langsung menegurnya tetapi dia menggunakan cerita. Nah, saudara, ini salah satu metode untuk menegur. Jadi, mungkin kalau orang tua, ya mungkin ada opa oma atau ayah ibu, kadang-kadang kalau mau menegur family atau saudara atau barangkali anak, sekali-kali saudara memang bisa menggunakan cerita sepertinya, cerita perumpamaan. Karena dengan demikian orang lebih karena dia tahu tidak langsung dia yang tegur, maka dia bisa menyadari ya apa yang dia ingin lakukan pada orang lain itu harusnya dilakukan kepada dia. Jadi Daud mendengar cerita itu, wah orang ini tidak berbelas kasihan, orang ini harus mati. Nah pada waktu diberitahu bahwa itulah dia sifatnya seperti itu, baru dia sadar. Kalau langsung ditegur mungkin dia bisa memberi banyak alasan. Tetapi karena dengan cerita itu maka dia sendiri yang menentukan hukumannya. Ya, demikian saudara-saudara, kita perlu
bijaksana, punya hikmat, bagaimana caranya berbicara dengan orang lain, apalagi kalau barangkali seorang yang disegani, kalau kita mau menunjukkan kesalahannya atau menceritakan tentang jalan yang harus dia ambil. Ya, mari kita berdoa supaya Tuhan menolong, memberi hikmat pada kita, dapat memberi teguran kepada orang lain dengan cara bercerita. Ya, jadi saudara sering baca Alkitab, jadi di Alkitab ini banyak contohnya. Nah, yang tadi itu diambil dari 2 Samuel pasal 12. Ya, Tuhan, terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami belajar bagaimana Engkau membenci dosa, dan Nabi Nathan menyampaikan teguran dengan cara bercerita. Tolong kami supaya kami juga mendapatkan hikmat, dapat menegur mungkin atasan, mungkin orang lain yang disegani jikalau mereka berbuat dosa dengan cara memberi cerita. Terima kasih Tuhan, mohon Roh Kudus yang selalu memimpin kami. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Sampai berjumpa saudara-saudara. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan menyertai dan memelihara saudara-saudara. Ciao.